Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat adanya keras kepala dalam pasangan hidup ini sikap istri yang mengacuhkan suaminya, atau sikap suami yang mengacuhkan istrinya, nggak ada perhatian. Ya udah, ketika nggak ada perhatian, si istri kadang-kala melihat, ya mungkin aku harus seperti ini. Dia ingin suaminya jadi baik sebenarnya, tapi caranya nggak benar. Si suami kepingin istrinya baik, tapi caranya nggak benar. Yang ada ribut terus di dalam rumah tangga itu. Terus bagaimana terapi masalah keras kepala ini, supaya keras kepala yang ada di dalam rumah kita, permasalahan yang ada di dalam rumah tangga itu, ya menjadi bumbu penyedap kehidupan ini. Karena hampir tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam ada masalah, tapi belum bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama, kalau memang tabiat pasangan hidup kita ini memang keras kepala, hindari konflik. Hindari. Kalau kita sudah tahu suamiku ini, ibu-ibu nih tahu suaminya nggak suka ngelihat istrinya pakai daster. Bapak-bapak suka ngelihat istrinya pakai daster. Bapak-bapak suka ngelihat istrinya pakai daster yang bolong-bolong gitu ya. Suka apa nggak suka? Diam semua. Ya gimana Ustaz, sudah itu adanya Ustaz, kita syukur. Enggak, rata-rata lelaki itu suka dengan wanita yang cantik, dengan pakaiannya yang seksi, Masya Allah. Antum bisa bayangkan masuk rumah, istri dengan pakaian mini, dengan pakaian yang seksi. Antum mungkin, na'udzubillah, ente lagi kenapa? Kata dia, karena biasa pakai daster. Maka ibu-ibu ngeliat tuh, suaminya tahu nggak suka, apa yang tidak disukai dengan suaminya, tinggalkan. Nggak perlu mengatakan ya biarin dialah nggak suka. Apa urusan anak? Suamimu, kau punya kewajiban menghargai suami, menghormati suami. Begitu bapak-bapak, kalau tahu istrinya ini punya tabiat kasar, ada wanita-wanita yang memang tadi itu di rumah tangga sebelumnya dia dididik harus menguasai di rumahnya. Maka di sini kita harus melihat apa yang diminta oleh istri kita. Pulang kita dapat rezeki, beliin hadiah buat istri kita. Belikan apalah, kalau mungkin bukan orang yang fulus ya, dia bisa belikan tali rambut ya. Ana mau tanya nih, siapa yang dalam bulan ini belikan tali rambut buat istrinya? Ana kasih hadiah. Mana nih? Masa nggak ada? Tali rambut apa? Wah, baju mah biasa itu mah. Tapi ada aksesoris yang perempuan tuh suka. Kita lewat toko, berhenti, ada tali rambut yang baik ya, ada jepit rambut yang baik, bungkus yang bagus tuh kasih. Ibu-ibu seneng nggak dibeliin tali rambut? Apa katanya? Diam semuanya. Kalau tali rambut mah banyak Ustaz, emas Ustaz. Ya harim-harim sukanya sama zahab, sama emas. Maunya yang kuning-kuning, belikan yang kuning-kuning. Ya maksudnya belikan gelang-gelang kuning yang aksesoris ada. Usahakanlah kita melihat istri kita nih harus diobatin. Dia nih sakit. Dari rumahnya kita bawa, memang dia keras kepala. Kita hindarin. Ketika masuk rumah, istri kita lagi marah, jangan marah. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada istrinya, ya Ummat Darda, wahai Ummu Darda, idza ghadibtu faraddini wa idza ghadibti raddaituki. Wahai Ummu Darda nih, kalau aku lagi marah, tolong engkau jangan ikut marah. Kadangkala istri ngomong, Ustadz, ana nggak salah Ustadz, dia yang salah. Ya mana mau ana disalahkan, jangan. Ini kita tahu, suami tahu udah keras kepala, kalau dia lagi marah udah ngomong maaf.
Maafkan aku seperti sabda Rasul SAW, seorang wanita yang penghuni surga itu kalau suaminya lagi marah, kalau si perempuan lagi disakitin, perempuan itu akan datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya, hadhihi yadi fi yadika la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, tanganku ada di tanganmu nih, aku nggak akan tidur, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho kepada aku. Masya Allah. Padahal yang salah suaminya. Perempuan kayak gini nih, itu yang bisa menyelesaikan masalah rumah tangga. Tapi kalau perempuannya sok, yang lihat suaminya marah, ente mau marah, duduk sini, kita marah-marahan. Nanti yang ada bertengkar seperti itu. Hindari konflik lah. Kemudian tadi, berikan tambahan perhatian, tambahkan kasih sayang dengan kita berbagi hadiah ya kepada istri kita yang mungkin dia tadi itu keras di rumahnya. Insya Allah jamaah, ibu-ibu nih dengerin juga, kalau suami ibu-ibu itu macan, singa yang ganas. Singa tuh bisa tunduk nggak? Bisa ditundukkan. Singa yang biasanya melihat manusia menerkam, diginikan datang. Masya Allah, kalau singa bisa, masa suami ibu-ibu nggak bisa? Bisa. Pakai apa Ustaz? Jangan pakai pelet, dosa. Ada orang-orang yang pakai ilmu pengasihan, tuh ilmu-ilmu yang kesyirik-syirikan tuh, hati-hati tuh, banyak tuh di Jawa. Datang kepada dukun, walaupun dukun sudah berkurang sekarang, yang ada kikun. Iya, ada ustadz dukun pakai peci putih. Ketika ada orang, oh ibu mau menundukkan pasangan ibu, masya Allah, ibu saya nggak mau dibayar, ada maharnya. Kalau mahar kan syariat, ini sesuai syariat. Berapa maharnya Pak? Hati-hati, seperti ada cara yang sesuai dengan syariat. Ketika ingin menundukkan suami, berikan perhatian kepada suami. Ketika suami datang, ketok rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Si istri ternyata lagi goreng, biarlah buka sendiri, dia bentar lagi juga masuk. Jangan seperti itu. Matikan kompornya, datang kepada suami, bukain. Masya Allah bang, ya tahu suaminya ini keras kepalan. Ahlan bang, fadhol bang, abang mau yang dingin apa yang hangat? Allahu Akbar. Siapa kalau masuk rumah ditanyain sama istrinya, bang mau yang dingin apa yang hangat? Anak kasih hadiah. Masa semasjid nggak ada, sepurwokerto. Ibu, bapak-bapak tuh nggak boleh melupakan kebaikan istrinya. Nanti ibu-ibu ada yang marah, itu Ustaz dolim. Padahal anak setiap bukain pintu itu anak tanyakan, masa nggak ada jamaah? Yang pengantin baru masa nggak ada? Anak izin minum. Maka tolong, alhamdulillah, berikan tambahan perhatian. Suami datang, tanyakan, bang mau yang hangat atau yang dingin? Duduk suaminya ya. Kadang-kala istri kan suaminya telat datang malam, si istri udah nunggu di depan pintu. Iya, ntar lagi anak marahin. Jangan, suaminya mau dimarahin jangan, biar dia datang masuk rumah. Masya Allah bang, abang capek tentunya sampai telat datangnya bangnya. Masya Allah, sini bang, abang duduklah, anak pijetin kakinya, dipijetin ya. Itu subhanallah. Suami yang awalnya mungkin benci sama istrinya, tunduk lepek-lepek sama istrinya. Itu diperbolehkan dalam Islam dengan memberikan perhatian untuk ngobatin yang sakit ini tentunya. Kemudian membiasakan diri untuk mengalah. Ketika mulai ada keributan di rumah, ngalah. Kata orang Jawa, sing waras ngalah. Bapak-bapak istrinya lagi sakit hati, lagi marah sama kita, bapak-bapak tenang, harus adem. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menjaminkan apa? Menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga
bagi seorang yang meninggalkan, insyaallah. Oke, siap jemaah. Itu ada jemaah-jemaah yang belum bisa masuk ya. Mungkin yang kosong bisa maju ke depan sedikit. Antum nggak perlu ngelihat ke belakang, mana jemaahnya gitu. Antum maju aja ke depan. Ini panitia yang ngomong jemaah. Insya Allah panitianya thiqah, bisa dipercaya jemaah. Jangan, subhanallah ya, kita ini ikhwan, kita ini satu saudara. Kalau masuk masjid terjadi gesekan itu biasa. Kadangkala ada orang baru datang nempatin tempat kita dan kakinya naik di atas paha kita. Ya Allah, ini udah dikasih tempat nggak tahu diri. Antum subhanallah, antum meluaskan tempat duduk antum itu jangan karena dia. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Antum meluaskan majelis antum itu karena Allah. Tapi kalau antum meluaskan majelis antum karena teman antum, yang ada loro ati. Iya biasa, bergaul sama orang itu banyak orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Tapi biarkan. Kok sampai situ ana Ustaz? Antum tadi motong ana di mana Ustaz? Di mana? Oke. Bismillah. Alhamdulillah. Naam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku akan menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi seorang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi suami istri ini kadangkala perdebatannya hal-hal yang seharusnya tidak diperdebatkan. Ngomong sama istrinya, "Dek, rawon paling enak itu di mana ya?" "Oh, di sini." Mulai ribut. "Oh, enggak, di sana yang paling enak." "Oh, ente belum nyoba." "Ana udah nyoba di sana." Mulai ribut gara-gara rawon. Ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan. Ada seorang suami istri, ini cerita ini benar. Suami istri ini lagi nonton bola. Suami istri sama-sama suka bola, nonton bola di Arab sana nih. Si istri pegang A, si suami pegang B. Ketika ngelihat ternyata jagoan istrinya menang, kata istrinya, "Ore, menang." Apa kata suaminya? "Anti tolib, engkau aku ceraikan." Oh, Akbar. Karena sakit hati gitu kan. Makanya hal-hal yang tidak bermanfaat, hati-hati. Jangan sampai berdebat untuk sesuatu yang remeh, sesuatu yang memang udahlah ngalah. Tapi seorang istri kalau lagi ngalah nggak perlu ngomong sama suaminya, "Iyalah bang, yang waras ngalah, anak ngalah." Itu berantem lagi karena merasa suaminya nggak waras gitu kan. Udah bismillah. Jadi suami pun ketika istrinya marah katakan, "Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Aku mohon maaf kepadamu wahai istriku. Aku mohon maaf atas segala dosaku." Padahal yang salah istrinya kan. Tapi kita maaf, selesai. Si istri akan cinta sama kita. Tapi kalau suami nggak pandai menyelesaikan masalah di rumah tangga itu, ribut terusnya, maka yang waras ngalah. Kemudian ibu-ibu jangan pernah menantang suaminya. Jangan pernah. Kalau menantang suami berarti yang kalah ibu. Karena suami sebagai pemimpin, dia tuh sebagai pemimpin harus dihormatin, harus dihargain. Kalaupun dia punya salah, beda caranya. Di dalam Islam bagaimana memperbaiki komandan dan bagaimana memperbaiki anak buah. Bagaimana Islam menjelaskan kepada umat manusia tentunya, kepada para suami, kalau istrinya nggak baik. Nih cara suami memperbaiki istri yang salah. Kalau yang keras kepala tadi udah kita jelasin. Kita harus tahu yang pertama bahwa istri kita tuh memang bengkok. Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu supaya suami sadar bahwa istri dia memang seperti itu, memiliki kesalahan-kesalahan yang susah untuk diperbaiki. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Istawsu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila." Kalian jaga tuh perempuan. Nabi memberikan wasiatku agar kalian menghargai itu perempuan, menjaga itu wanita. Kenapa?
Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'la, yang paling bengkok yang paling atas tulang rusuk itu. Fa in dhahabta tuqimu, kalau kau ingin luruskan, kasarta, patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj, kalau kau biarkan dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa, udahlah, kau yang penting tahu istrimu tuh kayak gini. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadariha ta'ish biha, kau berusaha berlemah lembut dengan perempuan itu, insya Allah rumah tanggamu akan bertahan. Nggak lama kita hidup di dunia. Bismillah lah, yang ada ini diopeni di rumah. Terus Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ini imra'atun, oh bukan, ini berkaitan dengan wanita, dengan kaum lelaki. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan, dan wanita-wanita yang kalian takut mereka itu tidak taat, nggak nurut sama suaminya, apa yang harus dilakukan? Kata Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa'idhuhun, kasih nasihat dia. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada istri? Balutlah nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Dia tuh istri kita. Beda kita ngasih nasihat kepada anak buah di tempat kerja kita. Kita panggil dia, kita marahin dia. Enggak. Kalau tuh istri kita, kata Allah, fa'idhuhun. Apa mau idhah itu? Nasihat yang berbalut dengan, ya Allah, kelembutan. Dengan iming-iming kebaikan buat dia. Itu mau idhah. Makan bersama, cari waktu yang tepat. Setelah makan, wahai istriku, subhanallah ya, tidak pernah dalam bayanganku aku menikah dengan wanita lain. Masya Allah. Setiap aku keluar rumah, yang ada dalam bayanganku hanya wajahmu. Si istri ketika dapat kata-kata seperti itu, mulai hatinya terbuka. Kalau aku bisa minta sama engkau, wahai istriku, tolonglah kau jangan keluar rumah kecuali dengan izinku. Ternyata suaminya mau nasehatin istrinya. Tapi kalau ngasih nasihat kepada istri, ente duduk sini. Ana ini sudah menikah 17 tahun sama ente. Udah capek ana ngasih nasihat ente. Waduh. Kata si istri, sama bang, ana 17 tahun udah sabar ngadepin ente juga. Nggak selesai. Tapi kalau kita balut dengan cinta dan kasih sayang ya, nggak perlu kita bacakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ente nggak tahu tuh, aku tuh pemimpin di rumah. Bacakan firman Allah, bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si istri ribut yang ada. Tapi kalau kita datang, kita kasih nasihat dengan balutan cinta dan kasih sayang, insya Allah mau. Tapi ada yang nggak bisa diperbaikin dengan nasihat. Bagaimana caranya? Wahjuruhunna fil madaji'. Nih, cara yang kedua, ditinggalkan, dihajar, diranjang. Bukan pisah ranjang, tapi tetap satu ranjang, hanya tidak diajak berbicara tuh istri. Dikasih punggung. Biasanya kalau tidur berhadapan, di ranjang itu tempat tidur tuh, tidurnya berbalikan. Si istri ngadep kita, kita kasih punggung tuh. Karena ini kalau suami di situ nggak bisa tahan, masih butuh sama istrinya. Ada suami-suami, ya Ustaz gimana anak butuh sama istri anak. Si istri akan merasa benar, suamiku nggak bakal bisa meninggalkan aku. Dia masih butuh sama aku. Allah menganjurkan kepada kita, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan, jangan dihubungin istri kita. Tapi kalau tiap hari memang biasa ngasih punggung, si istri biasa. Memang biasa kayak gitu dia, Ustaz. Nggak merasa dikasih nasihat dia. Tapi suami yang romantis sama istrinya. Ini Allah berbicara tentang suami yang memang dia biasa tidur sama istrinya, melihat wajah istrinya, berbicara dengan istrinya. Rasul SAW sebelum tidur tuh ngobrol sama istrinya, jemaah. Setelah ngobrol baru beliau tidur. Di antara kita ada yang datang dari tempat kerjanya, ngomong sama istrinya, Afan jangan diganggu ana mau tidur, ana capek. Ketika dia hendak memberikan nasihat istrinya lewat cara ranjang ini, nggak berhasil. Karena dia memang seperti itu. Maka orang-orang yang romantis, orang-orang yang cinta kepada istrinya, ketika dia tidak ngajak bicara istrinya, ketika diranjang dia berbalik arah, si istri akan sadar, ya Allah, ada apa dengan suamiku?
Mungkin ada kesalahan-kesalahan aku yang belum aku rubah. Dia akan mengevaluasi diri. Taib, ada istri-istri yang tidak bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Sudah nggak diajak ngomong, nggak digaulin di tempat tidur, tetap bantah Ustaz. Wadribuhun, pukul dia. Subhanallah. Islam menyuruh memukul. Naam. Ini perintah Allah dan kita bangga sebagai seorang muslim dengan perintah Allah ini. Karena sekarang muncul pendidikan tanpa memukul. Muncul, nggak boleh mukul. Islam boleh mukul. Dan aku bangga sebagai muslim ada asas syariat ini. Karena ini syariat yang tidak bisa ditinggalkan. Orang mengatakan nggak boleh mukul, tapi mereka tetap mengadakan hukum pukul. Di dalam Islam memukul itu diatur. Kapan anak dipukul? Setelah umur 10 tahun. Suruh ajarin sholat umur 7 tahun, 10 tahun, 3 tahun nih masa memperbaiki anak tuh. 3 tahun nggak mau sholat baru dipukul. Tapi mukulnya tidak sampai memarkan, nggak boleh mukul wajah, nggak boleh sampai melukai, nggak boleh. Memukul dengan cinta dan kasih sayang. Orang tua mukul anaknya bukan emosi, tapi dia memukul anaknya dengan cinta. Suami sama. Dia pukul istrinya, apa yang dipukul? Pegang tangannya dia. Ambil pulpen pukul. Dek. Betul loh jamaah. Kalau kita nggak pernah mukul dia, kalau kita nggak pernah berantem sama dia, ketika kita pukul tangan dia, sebenarnya kita sedang memukul hati dia. Yang sakit tuh hatinya, ya Allah, suamiku tidak pernah melakukan ini. Tapi kalau biasa berantem dipukul pakai pulpen, ya kurang sakit lah bang, ente. Berantem. Tapi kita berbicara tentang suami yang soleh, suami yang cinta dan menghargai istrinya, yang istri tahu. Sehingga proses memperbaiki ini, si istri itu sadar, mulai kasih nasihat, mulai diranjang, mulai mukul. Terus bagaimana kalau tetap tidak nurut? Bagaimana jamaah? Ya sabarlah. Cerai belum tentu solusi. Jangan berpikir mungkin anak cerai dapat ganti yang lebih baik. Nah, tapi sebagian cerai dapat yang lebih buruk. Keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut macan. Kita harus memperbaiki diri. Jadi suami, kenapa aku dapat pasangan hidup yang seperti ini? Kita akan bicara tentang hikmah sebentar lagi. Hikmah dari permasalahan di rumah tangga yang tak kunjung selesai. Sudah selesai? Terus bagaimana istri memperbaiki suami? Beda anak buah memperbaiki majikannya. Yang pertama, kalau suaminya nggak benar, istri tolonglah introspeksi diri. Apa ada yang salah sama anak? Kenapa suami anak kok berubah? Dulu setiap pulang dia tersenyum, nggak pernah telat pulang kerja. Sekarang telat. Bisa jadi gara-gara istrinya. Tidak sedikit suami yang males pulang tepat waktu, karena setiap pulang dicecar pertanyaan-pertanyaan yang nggak nyaman. Bang, dari mana tadi? Dari sini. Ketemu siapa? Fulan. Ngomong apa? Allahu Akbar. Itu suami bakal pulang kalau istrinya tidur. Nantilah malam hari aja daripada ribut. Introspeksi diri. Mungkin suami sudah sering keluar rumah, pagi keluar ya. Ada suami-suami kelihatan, suamiku ini nggak pernah berdandan. Sekarang kalau keluar rumah rambutnya rapi, jenggotnya disisir pakai minyak wangi. Jangan-jangan dia nih ada pandangan lain nih. Bisa jadi. Itu permasalahan. Penyebabnya mungkin di rumah. Si istri tidak pernah bersolek di rumah. Si istri tidak pernah tampil cantik di rumah. Padahal kodratnya lelaki suka dengan keindahan. Maka tolong si istri memperbaiki. Tadi itu pakaian-pakaian, terus terang pakaian kalau masih ada, daster-daster yang bolong-bolong tuh, itu kalau bisa dijadikan serbet. Jangan terlalu jahat lah Ustaz. Nah, bapak-bapak juga kalau nggak suka sama daster istrinya, pas istrinya pergi ambil tuh dasternya semua, kasihkan ke tetangga. Karena kalau masih ada dipakai sama istri, ganti, belikan baju-baju yang kita inginkan. Kita masuk ke toko, oh ini pakaian yang aku ingin istriku pakai. Belikan.
Dan ibu-ibu kalau dikasih hadiah sama suaminya, jangan pernah mengomentari dengan yang buruk. Kasih hadiah, aku kurang suka sama warna ini bang. Oh cuma kayak gini hadiahnya. Oh, tuh suami nggak bakal ngasih hadiah lagi, karena dia udah sakit hati. Maka tolong ibu-ibu introspeksi diri. Kenapa suamiku kok ada perubahan? Kenapa suamiku kok seperti ini? Seperti jangan-jangan aku yang salah. Yang kedua, bertukar pikiran dengan suami. Bahasanya itu bukan menasihati suami. Karena kalau anak buah nasihati suami ya, suami itu selalu merasa lebih pinter. Selalu. Betul bapak-bapak. Bapak-bapak pernah salah enggak? Nggak pernah Ustaz. Poin pertama harus diketahui bahwasanya suami tidak pernah salah. Bagaimana kalau memang terjadi kesalahan? Ya, kalau terjadi kesalahan kembalikan kepada poin pertama. Bahwasanya suami tidak pernah salah. Itu suami kayak gitu. Ibu-ibu harus tahu ya, lelaki itu Allah angkat menjadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu agak gimana kalau dia ditegur. Maka bahasanya itu mungkin kalau bahasa Indonesianya bertukar pikiran dengan suami. Allah Jalla Jalla di surat An-Nisa ayat 128 mengatakan wa inimra'atun khafat min ba'liha nushuzan au i'rada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Kalau seorang wanita ini takut dari suaminya, perhatian dia sudah meninggalkan perhatian, suaminya kayaknya akan berpaling dari dia, suaminya tidak lagi memberikan kasih sayang kepada dia, maka keduanya boleh mengadakan islah, perdamaian. Itu introspeksi diri, ngomong sama suami, bang, anak kok ada sesuatu yang kayak mengganjal di hati bang, mungkin abang bisa kasih solusi. Yang ngomong sama suami. Tapi jangan ngomong sama suaminya, bang sini bang, duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Khutbatul hajah dibaca sama Rasul SAW. Iya, tapi jangan bacain kepada suami. Istri berusaha untuk cari waktu yang tepat. Dari bawah dia mengatakan, mungkin abang gak salah bang, mungkin ana yang salah bang ya. Tolong pandangan ana ini, mungkin ana ngelihat abang kok sekarang ini selalu telat pulangnya bang ya. Allahu'alam, mungkin ana yang salah, ana minta penjelasan dari abang lah. Tukar pikiran kepada suaminya, bukan memberikan nasihat. Dan jangan suudzon dulu sama suaminya. Suudzon itu awal petaka di rumah tangga. Ketika sudah tidak ada saling percaya di rumah, habis itu. Istri suaminya ke kamar mandi, HP-nya diambil, dia lihat. Mulai keraguan-raguan. Suami juga seperti itu. Mulai telepon istrinya disadap. Nggak nyaman sudah rumah tangga. Tolong islah, kumpulkan, duduk. Ada apa nih masalahnya? Supaya kalau memang ada kesalahan di istri nggak berlarut-larut, kesalahan di suami tidak berlarut-larut. Jangan sampai suami ini akhirnya selingkuh karena dibiarkan. Ada istri yang membiarkan suaminya. Ana mau lihat sampai kemana hubungan dia dengan wanita itu. Berarti kita memang yang merusak suami kita. Ibu-ibu yang merusak suaminya. Diperbaikin suaminya kalau memang sudah ada gelagat-gelagat nggak benar. Ketika tukar pikiran ini, pilih waktu yang tepat. Yang kedua, lihat kondisi suami yang rileks. Yang ketiga, ya usahakan penuh dengan kelembutan. Tidak ada angkat suara. Kalau sudah angkat suara, dilihat nggak bisa nih. Kalau ngomong sama suami, Ustadz mesti anak ini angkat suara. Jangan ngomong. Tulis surat kepada suaminya. Tulis surat. Soalnya kalau nulis surat, ibu-ibu bisa milih kata-kata. Tapi kalau ngomong langsung terkadang emosi naik, akhirnya ribut di rumah tangga. Yang ketiga, berusaha untuk membuat suami senang. Ya tadi dengan introspeksi diri, kita berusaha rumah tangga yang tadinya adem, bagaimana bisa jadi lebih baik lagi. Nggak bisa Ustaz. Udah usaha itu, suami berusaha, istri berusaha, nggak ketemu. Maka cara yang terakhir adalah mengirim utusan, mediasi.
Suami istri ngomong nggak ketemu, oke, kita kirim mediator dari pihak keluarga wanita, dari keluarga lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35, wa in khiftum syiqaqa bainihim. Kalau kalian khawatirkan pertikaian, percekcokan antara keduanya nggak selesai-selesai, terus gimana? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka tolong diutus mediator, seorang yang alim, yang ngerti, dari pihak keluarga lelaki dan dari pihak keluarga wanita. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau mereka memang benar-benar ingin perbaikan keduanya, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memperbaikinya. Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Itu salah satu cara kalau percekcokan tidak bisa diselesaikan. Jangan terus dibiarkan. Ada orang-orang yang Masya Allah tiap hari ribut selama 50 tahun. Kawin ribut terus. Atau ada yang 10 tahun ribut terus. Tolong diutus. Karena kedua orang ini mungkin dua-duanya sakit, harus diperbaiki. Yang memperbaiki keluarga wanita, mungkin si suami, Ustaz, ana udah gak bisa ngasih nasihat istri ana. Ya bismillah, mudah-mudahan pihak keluarga wanita bisa memberikan nasihat. Begitu pula si wanita, Ustaz, ana udah gak tahan hidup sama suami ana. Ana udah berusaha, nasihat-nasihat yang disampaikan, ana berusaha dengan cara baik, tapi suami tetap seperti itu. Bahkan dia kayaknya udah selingkuh, udah apa, udah macam-macam umpamanya. Udah gak perlu berkuar-kuar di luar. Cari utusan bagaimana untuk memperbaiki kedua itu. Ustaz, apa tidak ada pilihan cerai? Ada. Di dalam Islam diperbolehkan cerai. Bahkan perceraian itu kadangkala solusi terbaik. Kadangkala ketika sudah tidak ketemu jalan, tidak bisa islah, jangan dipertahankan. Karena apa? Karena rumah tangga itu tujuannya sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tiap hari yang ada pertikaian, istri nggak nurut sama suaminya, suami suka mukul istrinya, dapat dosa kan? Melakukan hal itu. Istri tidak melakukan kewajibannya, dosa. Suami tidak memberikan hak istri, berdosa. Apa kau ingin pernikahanmu membawamu ke dalam neraka akhirnya? Enggak. Allah bolehkan perceraian. Bahkan Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Kalau keduanya harus berpisah, maka Allah akan cukupi keduanya dari fadl min Allah. Iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih, dengan keluasan Allah. Kadangkala istri, ya Ustaz, ana ini butuh Ustaz. Anak kalau cerai takut nggak ada yang bisa ngasih makan anak. Ya kalau engkau memang seperti itu, tetap bertahan nggak apa-apa. Tapi berikan hak suamimu. Jangan cuma mau fulusnya, tapi ribut terus di rumah. Jangan. Lebih baik kau keluar daripada engkau berdosa terus berada di rumah itu. Karena kedurhakaanmu kepada suami. Suami seperti itu juga. Mungkin dia butuh sama istrinya buat anak-anak, tapi tiap hari ribut. Mungkin si suami tiap hari mukul istrinya tapi tidak pernah mau diceraikan. Enggak lah, anak kesian sama anak-anak, tiap hari dipukul istrinya. Dosa kau. Kau kalau sudah melihat ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan, monggo baik-baik bercerai. Tapi para jamaah, jangan terburu-buru memilih bercerai. Apa hikmah dari permasalahan di rumah tangga? Yang terkadang orang tetap bertahan, nggak apa-apa Ustaz, anak akan memberikan hak istri anak walaupun istri anak menyakitin anak, akan tetap bersabar. Istri pun seperti itu, anak tetap akan bersabar memberikan hak-hak suami anak sampai Allah mencabut nyawa anak walaupun suami anak zalim. Oke, berarti ada yang sadar di sini dengan hikmah-hikmah kenapa dia harus bertahan. Yang pertama, permasalahan di rumah tangga itu sebagai penghapus dosa. Kita nih kadangkala diuji dengan suami yang zalim, atau istri diuji dengan suami diuji dengan istri yang zalim, dengan pasangan hidup yang zalim. Itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak dosanya. Mungkin permasalahan di rumah itu, keributan di rumah itu sebagai penghapus dosa. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan itu ada perhitungannya, cuma ada perhitungannya. Antum mungkin nggak berbuat dosa di rumah, berbuat dosa di luar, tapi di rumah nampak dampak dari dosa yang antum lakukan.
Maka insya Allah permasalahan itu sebagai penghapus dosa, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, man ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Jadi itu sebagai penghapus dosa, dan bisa jadi dosa kita sudah lama. Maka permasalahan itu sebagai penghapus dosa, dan bisa jadi itu sebagai hukuman dari Allah buat kita. Kita dikasih istri yang seperti itu, hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya udah, kita sadari Allah, aku akan bersabar. Semoga kesabaranku menghadapi suamiku dihapuskan dosa-dosa. Baik, yang kedua, dilipat gandakan pahala buat kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi kita diuji di rumah dengan anak kita, kadangkala sama istri kita, diuji kesabaran kita. Allah benar-benar akan menguji kita dengan rasa takut, takut lapar, ya, ditinggal mati orang-orang yang kita cintai, bangkrut, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi masalah itu salah satunya untuk melipat gandakan pahala buat kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa hitungan. Yang ketiga, bisa jadi permasalahan di rumah tangga kita itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Mungkin kita nggak banyak dosa, tapi itu bentuk cinta Allah kepada hamba. Kalau kita melihat para nabi, bagaimana kehidupan mereka, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Coba kita lihat, Nabi Adam alaihissalam digodain sama istrinya, sama anak-anaknya, Habil dan Qabil, bunuh-bunuhan. Siapa Habil dan Qabil itu? Anaknya Nabi Adam. Siapa membunuh siapa? Anak kasih hadiah. Qabil membunuh Habil. Tahu dari mana tuh? Oh, nih ilmu nih. Bahasa Arabnya pembunuh itu qatil. Pakai qaf, qatil. Jadi yang membunuh itu Qabil, yang dibunuh Habil. Masya Allah. Itu pelajaran di kelas dulu kita di kampus ya, Masya Allah. Baik, Nabi Adam diuji sama anaknya, Nabi. Satu dibunuh anaknya. Subhanallah. Kemudian kita lihat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun bersama istri yang tidak beriman. Antum bisa bayangkan, diuji sama Allah nih Nabi. Kemudian ketika Allah hukum mereka yang kafir, Nabi Nuh bikin perahu besar dan Nabi Nuh naik ke kapal, ketemu sama anaknya. Ya bunayya rekam ma'ana, wahai anakku naik. Kata anaknya, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku naik ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Fahala bainahumal mauj. Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam. Nabi diuji dengan anaknya. Apakah karena Nabi Nuh berbuat dosa? Bukan. Karena Allah cinta kepada para nabi. Allah uji dengan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diuji di rumahnya. Istrinya bertahun-tahun gak punya anak. Subhanallah. Apa Nabi Ibrahim kawin lagi? Jamaah, Masya Allah, sabar tuh Nabi Ibrahim. Gak kawin lagi. Sampai Sarah yang nyuruh kawin. Kau nikahinlah nih, budaknya dibebaskan, kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah, diuji, bertahun-tahun gak punya anak, terus berdoa sampai putih, tetap bersabar. Karena terkadang tidak punya anak itu sebagai pemicu keributan di rumah. Ente ini yang mandul, gak bisa punya anak, udah ribut terus, ujian. Emangnya tuh perempuan mau mandul? Siapa yang menyebabkan dia jadi mandul? Allah Jalla Jalaluhu. Kau harus tahu tuh takdir Allah.
Kau harus terima istrimu seperti itu. Kalau kau tidak bisa berbuat adil, mau nikah lagi, jangan nambah satu lagi. Kalau kau anak kayaknya nggak bisa berbuat adil, karena ada orang-orang yang memang susah berbuat adil. Ya sudah satu. Nabi Ibrahim sabar menghadapi Sarah. Kemudian dapat anak dari Hajar. Siapa namanya? Ismail. Baru lahir anaknya, masih di susuan, nggak boleh dilihat sama Nabi Ibrahim. Disuruh taruh di Mekah. Bayangkan, ditaruh di Mekah sama Nabi Ibrahim. Ditinggal. Bertahun-tahun kepingin punya anak, ketika anaknya lahir terpaksa dia harus berpisah dari anaknya karena perintah Allah Jalla Jalla. Ketika anaknya sudah remaja, balik Nabi Ibrahim. Masya Allah, udah belasan nih umurnya Nabi Ismail, diuji sama Allah. Apa ujiannya? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku aku menyembelihmu. Subhanallah. Jadi permasalahan di rumah itu ujian, bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut, bagaimana kondisi istrinya Nabi Lut alaihi salam? Mendukung dakwah beliau? Sama sekali. Bahkan mengompori kaumnya untuk datang ke rumahnya Nabi Lut, membocorkan rahasia bagaimana para malaikat yang datang ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Allah berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu contoh bagaimana ujian yang Allah berikan kepada para nabi mendapatkan istri yang kafir. Pada syariat itu diperbolehkan seorang menikah dengan orang yang kafir. Dalam syariat kita nggak boleh. Kalau istri kita murtad kafir, kita harus tinggalkan. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya. Dan itu karena kecintaan Allah kepada mereka. Kemudian kita lihat istrinya Fir'aun diuji dengan suaminya. Bagaimana ujian yang berat. Suaminya mengaku sebagai Tuhan. Sabar istrinya, sabar. Bahkan Allah jadikan contoh dalam Al-Quran Al-Karim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat, dengan segala siksaan yang dia terima dari Fir'aun, tetap sabar demi menegakkan la ilaha illallah. Istrinya Fir'aun hanya berdoa kepada Allah, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Subhanallah. Ya Allah, bangunkan buat aku ya Allah di sisimu rumah di surga, dan selamatkan aku dari perbuatan Fir'aun. Yang dikatakan perbuatan Fir'aun salah satunya siksaan Fir'aun, salah satunya Fir'aun berusaha memaksa dia untuk melayani Fir'aun. Minta keselamatan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ujian karena bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita lihat Nabi Yakub alaihissalam diuji sama Allah, dipisahkan dari Yusuf alaihissalam. Nabi, apakah Nabi Yusuf berbuat dosa? Allah cinta sama Nabi Yusuf, Allah kasih ujian dia. Nabi Ayub, anaknya habis, diuji sama Allah subhanahu. Jadi itu salah satu bentuk cinta Allah kepada hamba. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya pahala besar itu akan Allah berikan karena cobaan yang besar pula. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih bala. Jadi kita lihat, kalau kita di rumah lagi ada masalah sama istri, jangan mengatakan kayaknya Allah lagi cinta sama ana. Tapi katakan, ya Allah mungkin banyak dosa ana. Kita husnudzon kepada Allah, tapi suudzon kepada diri kita. Jangan sudah merasa, oh musibah yang menimpa ana ini karena kebanyakan pahala yang ana terima dari Allah. Itu GR, jangan. Kalau para nabi, naam Allah cinta kepada mereka, tapi harapan kita dengan musibah yang kita hadapi, dengan kesabaran kita, mudah-mudahan itu tanda kecintaan Allah kepada kita. Yang keempat, ujian itu, permasalahan di rumah tangga itu sebagai ujian untuk melihat kebenaran iman kita. Betul nggak kita beriman? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu
amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mengatakan kami beriman, ana mukmin, ana muslim, lalu mereka nggak diuji? Allah akan uji untuk melihat kebenaran imanmu. Benar enggak kau beriman kepada Allah? Karena banyak orang yang kau lagi seneng, masya Allah, lupa sama Allah. Kasih, benar enggak kau beriman kepada Allah? Allah telah turunkan ujian-ujian kepada orang-orang sebelumnya untuk melihat siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Kemudian yang ke berapa jamaah? Ana ini lihat waktunya kayaknya udah mau habis. Sampai jam berapa Ustaz Khalid? Sampai jam 5 ya. Ini udah habis. Kemudian yang selanjutnya jamaah, untuk bersyukur. Ujian itu untuk bersyukur. Tadi orang kau lagi senang terus hidupnya, lupa sama Allah. Dikasih cobaan, kau itu selama ini kenapa nggak bersyukur sama Allah? Dengan ujian yang tadi, coba lihat, anak hidup Ustadz 10 tahun, alhamdulillah Ustadz, nggak ada masalah Ustadz. Kok akhir-akhir ini ada masalah? Mungkin kau tidak mensyukuri 10 tahun itu. Maka kau harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir jamaah, ujian yang datang itu agar kita berdoa kepada Allah. Allah senang mendengarkan doa hambanya. Kita kalau lagi susah, kemana kita lari? Kepada Allah. Istri-istri yang mendapatkan suami zalim, dia tidak ingin laporan kepada orang tuanya. Kepada siapa dia laporan? Kepada Allah. Dan doa adalah ibadah yang paling agung. Dengan kita berdoa, pahala kita terus bertambah di sisi Allah. Mungkin permasalahan kita sampai mati belum selesai, tapi tetap doa kita akan didengar oleh Allah dan akan dicatat sebagai kebaikan kita insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.